Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila, mahasiswa Universitas Merdeka Kota Pasuruan, Fakultas Hukum, akan membahas tentang produk peradilan agama dan upaya hukum dalam pengadilan agama untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Sukron. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum sebagaimana dinyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Produk peradilan agama hanya ada dua macam, yaitu putusan dan penetapan. Beberapa hal khusus yang dicatat ialah ketentuan bahwa tiap penetapan atau putusan dan atau sepanjang yang berupa produk hukum pengadilan dalam lingkungan peradilan agama harus dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dikehendaki pada pasal 57 UU PA. Kalimat itu dapat memberi refleksi karismatik terhadap seluruh produk hukum pada segi tanggung jawab transversal yang sekaligus menjadi pembeda dari produk hukum peradilan agama. Selanjutnya kita akan membahas pada slide kedua yang akan membahas tentang penetapan. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat deklaratif, yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Selanjutnya pada slide ketiga kita akan membahas tentang putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka dan umum. Dengan adanya putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim, berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak. Terdapat dua macam putusan. Yang pertama adalah putusan sela, adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir dengan contohnya putusan terhadap tuntutan profesional. Yang kedua ada putusan akhir, adalah putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa putusan yang dikeluarkan pengadilan agama yang harus memuat adapun hal-hal berikut. Yang pertama, kepala putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi putusan atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nama pengadilan dan jenis perkara pengadilan agama mana yang memeriksa perkara, misalnya pengadilan agama Surakarta yang memeriksa perkara gugatan cerai pada pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, adapun identitas para pihak yang minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat ataupun tergugat. Adapun selanjutnya yaitu duduk perkara. Uraian ini berupa uraian lengkap isi gugatan, pernyataan sidang dihadiri oleh para pihak, pernyataan upaya perdamaian, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak, dan pembuktian para pihak. Yang kelima yaitu pertimbangan hukum yang berisi penilaian hakim tentang sesuatu peristiwa atau alat bukti ditujukan dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar. Adapun amar putusan yang didahului dengan kata mengadili, kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau diterima. Yang ketujuh, adapun penutup yang memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
Pemeriksaan suatu perkara atau sengketa di muka hakim diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Kalaupun keputusan hakim itu sudah tidak dapat dirubah lagi, dikatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang mutlak dan tidak dapat diubah. Baik, setelah mendengar penjelasan dan arti dari putusan dan juga tentang beberapa hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan, saatnya kita akan membahas tentang produk peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional. Kedua produk peradilan agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Adanya penetapan izin poligami menetapkan asas hukum dan perkawinan undang-undang pada nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Asas monogami dalam perkawinan tidak berlaku mutlak karena terdapat pengecualian bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang dengan syarat harus ada penetapan izin poligami. Penetapan mengenai larangan, penegahan, pembatalan perkawinan mempunyai tujuan agar perkawinan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan tujuan adanya hukum agar menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera untuk terwujud. Sejatinya, putusan-putusan mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dalam rangka pembinaan hukum tidak dapat diabaikan begitu saja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum